Nanti kamu akan diciptakan, dikembalikan, diciptakan lagi dari ketidakadaanmu menjadi keberadaanmu. Jadi sifatnya manusia itu kan makhluk. Makhluk sebagaimana manusia itu dulunya tidak ada menjadi ada. Setelah ada ditiadakan lagi. Setelah tidak ada diadakan lagi. Itu manusia. Beda dengan makhluk-makhluk lain. Manusia dan jin itu hal yang sama. Jadi dulu tidak ada. Bedanya kalau jin itu tidak pernah mati. Matinya nanti kalau hari kiamat. Kalau manusia, sebelum kiamat mereka mati. Bedanya itu aja. Jadi manusia dan jin, nanti setelah kematiannya mereka akan diciptakan kembali. Sebagaimana semula. Apa bisa Allah menciptakan sebegitu banyaknya jin, sebegitu banyaknya manusia? Gampang. Gampang. Wong Allah itu ketika berkehendak, cukup mengatakan, kun, jadi kamu, ada kamu. Maka sesuatu yang dibilang kun itu akan menjadi sesuatu. Jadi enggak butuh proses lagi. Butuh proses menjadikan manusia, menjadikan makhluk itu di awal. Untuk apa mengajarkan kita bahwa segala sesuatu butuh proses. Kamu pengen pintar, enggak tiba-tiba menjadi pintar. Harus ada proses. Apa prosesnya? Belajar. Belajar itu dari alif, ba, sampai kemudian bisa baca Quran. Belajar A, B, C, kemudian sampai bisa baca buku. Proses itu yang diajarkan oleh Allah dalam menciptakan awal makhluk. Apakah Allah pada saat menciptakan awal makhluk nggak bisa langsung jadi? Bisa. Tapi tadi saya katakan, untuk mengajarkan kepada kita, untuk lebih mudah kita memahami bahwa Allah itu wujud. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah, Allah menciptakan awal sesuatu dengan apa? Memprosesnya. Manusia tadi saya katakan awal diciptakannya manusia itu melalui mani menjadi nutfah atau menjadi darah gumpal, menjadi daging, kemudian dilengkapi organ tubuhnya dari mata, mulut, proses sampai 9 bulan atau kurang daripada itu, yakni 6 bulan sampai 9 bulan itu normalnya, bisa juga sampai 2 tahun. Imam Syafi'i itu katanya sampai 4 tahun kalau enggak 2 tahun dalam kandungan. Ada yang hanya 6 bulan. 6 bulan ini paling sedikit. Proses, semuanya proses. Di situ kita nanti berpikir, oh begitu Allah menciptakan. Oh, adanya sesuatu itu melalui proses yang diciptakan oleh Allah. Langit diciptakan oleh Allah langsung jadi langit? Enggak. Bumi diciptakan oleh Allah menjadi bumi langsung? Enggak. 7 hari, 7 malam proses penciptaannya. Sama halnya dengan surga, neraka, dan lain sebagainya. Kamu bisa baca di kitab Qatrul Khois. Itu ada proses. Semuanya berproses. Nah nanti setelah ada manusia nih, kita hidup sekarang. Setelah itu kemudian ditiadakan lagi. Dengan cara apa? Meninggalnya kita. Daging kita habis. Tulang kita habis. Tinggal adbu danab. Adbu danab itu apa? Tulang ekor. Tulang ekor itu akan kekal sampai kemudian nanti kiamat. Jadi terjadi kiamat, adbu danabnya seseorang itu akan tetap. Jadi ada 7 hal yang tidak rusak pada saat hari kiamat. Allah, surga, neraka, termasuk salah satunya adbu danab. Nanti juga dilihat di Qatrul Khois. Nah itu
Setelah kita nanti dimatikan, nanti apakah kita bisa diciptakan lagi oleh Allah? Diciptakan lagi. Tadi disebutkan itu, ma khalaqakum wa la ba'tsukum ila kanafsin wahidah. Kamu besok diciptakan oleh Allah dan dibangkitkan oleh Allah tidaklah kecuali dengan cara diciptakan seperti semula. Seperti semula. Jadi dulu awakmu dewasane kepiye? Jerawatan ya jerawatan. Ya kan? Pendek ya pendek, ganteng ya ganteng, elek ya elek. Besok kalau sudah di surga semuanya sama. Nggak ada yang nggak sama. Nah itu begitu. Jadi sekarang yang hitam gitu nggak usah khawatir, nanti di surga itu tetap hitam. Ya, apa nanti jadi putih? Ya nggak jadi putih, tapi hitammu hitam manis. Ya, nah putih gitu. Bagaimana? Ya tetap putih tapi ganteng. Intinya ganteng kabeh, intinya cantik kabeh. Jadi yang dulu ketika di dunia kamu, pada saat di dunia kamu menyesali Allah menciptakan kamu seperti itu, nanti di akhirat justru mensyukuri. Mensyukuri. Yang membedakan adalah ketakwaan di sana. Jadi kalau manusia waktu itu takwa di dunianya, mereka akan berbeda sendiri, wajahnya mencorong. Ganteng tapi ganteng banget. Wajah itu nampak menyenangkan dipandang kayak saya gitu. Nah, dulu aku kan seweneng. Didelok nggak bosen nih. Didelok nggak bosen nih. Kayak anak-anak kecil tuh. Anak-anak bayi itu masih umur 4 tahun ke bawah. Nyeweneng ke. Nggak bosen nih dilihat wajahnya. Kayak awakmu ngono, delok wis kaya arep muntah. Semenit aja wis arep muntah. Makanya kalau di surga itu begitu. Nah, itu tergantung dari apa tadi? Takwanya kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, orang yang mulia di mata Allah tidak lain dan tidak bukan adalah mereka yang takwanya kepada Allah itu tinggi. Itu orang yang mulia di mata Allah. Ya, jadi ini ayat ini adalah menampik adanya mereka yang tidak percaya bahwa manusia itu nanti akan ditiadakan dan kemudian dibangkitkan kembali. Jadi orang-orang ateis itu mereka mengatakan kita tidak percaya dengan Tuhan. Tuhan itu hanya diciptakan oleh pikiran kita. Kalau pikiran kita nggak mikir tentang Tuhan, Tuhan nggak ada. Itu orang ateis mengatakan itu. Jadi kalau kamu nggak mikir tentang Tuhan, Tuhan itu nggak ada. Tuhan ada manakala difikirkan. Maka Allah kan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Mikir kamu tentang makhluknya Allah yang diciptakan oleh Allah, jangan mikir tentang zatnya Allah karena kamu tidak mampu untuk mikir zatnya Allah. Nah, itu begitu. Orang ateis mengatakan, mereka mengatakan kami tidak bertuhan. Setelah kami ada, keberadaan kami itu tidak diadakan oleh Tuhan. Jadi alamiah. Alamiah. Seperti tumbuhan yang tumbuh di tanah. Kalau ada tanah pasti ada tumbuhan kata mereka. Tidak. Kita tahu kemarin-kemarin ayat-ayat tentang tumbuhan itu banyak sekali. Allah pertama menciptakan bumi. Menciptakan air hujan. Ya enggak? Untuk menyirami bumi. Tumbuhlah tanaman. Kan gitu. Jadi Allah yang menumbuhkan. Bukan sakarepe dhewe bumi menumbuhkan tanaman. Ya enggak? Nah begitu juga ketika kita memikirkan kita. Masa kita ini ada sendiri? Enggak mungkin. Nabi Adam itu ada sendiri. Enggak mungkin. Ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah. Nanti setelah keberadaan kita, dimatikan kita. Orang ateis yakin mereka akan mati, tetapi mereka tidak yakin ada kebangkitan setelah kematian. Nah, kita masih meyakini adanya kebangkitan setelah kematian. Yang pada gilirannya kita akan bertemu kepada Allah. Inna marji'ukum, ya, sesungguhnya tempat kembali kamu adalah Allah. Ya. Wa ilaikal masir, kemarin disebutkan begitu. Nah, itu jadi begitu. Jadi hal yang gampang bagi Allah menciptakan.
seseorang manusia setelah ketidakadaannya. Contoh tadi, ketika kita besok mati semua, malaikat mati. Jadi malaikat mati kawan-kawan. Termasuk Israel yang nyabut nyawa itu juga mati, tapi matinya mungkin terakhir. Kalau dia mati awal gitu, siapa yang mau cabut nyawa? Begitu. Mati kabeh, mati. Setelah mati dihidupkan kembali sama Allah di Yaumul Ba'ats itu. Nah, seperti apa? Seperti semula. Khalqan wa ba'tsan li'annahu bi kalimatin kun fayakun. Innallaha sami'un basir. Dan pada saat itu kamu kira Allah tidak mengetahui satu-satu daripada kamu. Allah ngerti. Dan Allah juga mendengar satu-satu dari suara kamu. Jadi suaramu mbiyen kepiye ngono. Suaramu cempreng kayak aku ya cempreng, nek suaramu bagus ya bagus. Dan tidak akan terganti. Suaramu diganti dengan suara kawanmu. Atau suara laki-laki tergantikan dengan suara perempuan. Enggak. Semuanya akan semula. Seperti semula. Nah itulah hebatnya Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Kekuasaannya Allah itu tidak terbatas.